البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدل لله ربنا صل على من حل في خير البقاع فاسبل الستر علينا واكفنا شر النزاع. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, firman Allah adalah cahaya yang abadi, menyinari hati yang rindu ilahi. Mari kita simak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai pedoman hidup sejati. Kepada Saudara Ahmad Nur Hamid, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah كاظمين الغيظ والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Kini tibalah kita saatnya pada acara inti, yakni Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abbas Bili Yahsi MA. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, ashabal fadail, para alim ulama, para kiai, wa ashabas sa'adah, pejabat pemerintah, wabil khusus Pak Bupati atau yang mewakili, Pak Camat, Pak Kuwu, Pak Danramil, Pak Kapolsek, pengurus MWCNU, pengurus PWILS Kabupaten Musirawas dan wilayah Provinsi Sumatera Selatan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, ansarin wal fatayat. Ingkang kula hormati masyarakat Musirawas, wabil khusus masyarakat Tugu Sempurna. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita semua berkumpul dalam rangka acara rutinan Nahdlatul Ulama halal bihalal. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmah, inayah, ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat lan salam monggo sareng-sareng kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya baginda Rasul sampai di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Saudara-saudara sekalian, tadi oleh Pak Rusdianto disitir tentang masalah halal bihalal. Masyarakat Palembang khususnya orang NU sering mengadakan halal bihalal. Sederenge kulo menjelaskan halal bihalal, kulo badhe tangket riyin. Lek halal bihalal niku bahasa nopo? Bahasa apa? Arab. Halal bihalal
itu terus masyarakat Tugu Sempurna niku bahasa Arab. Monggo sak menika kula bahas. Apakah betul halal bihalal menika bahasa Arab? Loh, masyarakat Musirawas mengatakan halal bihalal niku bahasa Arab niku nggih pantes. Karena nopo? Karena al-amaratul arabiyah, ciri-ciri bahasa Arab wenten. Nopo? Setunggal wonten tanwine halalun bihalalin. Niku berarti tanwin niku biasanya bahasa Muhammadun matrosatun. Nomor kaping kali wonten bi niku nek biasanya wonten bi niku mesti bahasa Arab halalun bihalalin. Jadi kalau dari sini bahwasanya kalau masyarakat Musirawas itu adalah mengira halal bihalal itu bahasa Arab niku nggih pantas. Karena memang kelihatannya bahasa Arab. Tapi saudara-saudara sekalian, mari kita bahas secara filsafat bahasa. Apakah betul yang namanya halal bihalal itu bahasa Arab? Lah seniku kula wangsul, nek bahasa niku napa? Apa yang disebut bahasa? Lek panjenengan ngendika halal bihalal itu bahasa Arab. Bahasa niku napa? Bahasa adalah alat komunikasi satu masyarakat yang difahami oleh masyarakat itu. Bahasa Jawa adalah alat komunikasi masyarakat Jawa yang difahami oleh orang Jawa. Seluruh orang Jawa mesti paham bahasa Jawa. Bahasa Sunda adalah alat komunikasi masyarakat Sunda yang difahami oleh orang Sunda. Seluruh orang Sunda mesti ngerti bahasa Sunda. Bahasa Inggris adalah alat komunikasi masyarakat Inggris, Eropa. Gini mboten? Maka seluruh masyarakat Inggris itu adalah ngerti ke bahasa Inggris. Maka ini disebut bahasa. Bahasa Arab adalah alat komunikasi orang Arab yang difahami oleh orang Arab. Jadi titik poinnya niki orang Arabnya ngertos napa mboten niku bahasa. Nek orang Arabnya ngerti berarti itu bahasa Arab. Tapi kalau orang Arabnya tidak mengerti, jangan dipaksa kalau itu harus bahasa Arab. Lah wong Arabnya mboten paham kok. Sekarang panjenengan yang mengatakan kalau seandainya halal bihalal itu bahasa Arab, panjenengan sudah pernah survei apa belum kalau orang Arab ngerti sama halal bihalal atau enggak? Pernah apa dereng? Dereng pernah sih bisa ngendika halal bihalal pripun. Lah niki jenenge nek terus bahasa Jawa niku ngedabrus niku. La bil ilmi, tidak didasari dengan keilmu. Para cerek, para sedulur, jadi harus diteliti dulu, disurvei dulu. Ini masyarakat Arab ngerti apa tidak sama arti halal bihalal. Kulo niku sampun survei Pak. Kulo sampun survei teng Saudi Arabia, teng Irak, teng Bahrain, Abu Dhabi, Dubai, Qatar sing jarane suki-suki kuwe. Nggih. Kulo survei wonten dumateng Yaman, kulo survei wonten dumateng Mesir. Ono sing takon, Gus, apa sampean pernah keliling ning dunia iki? Wah sembarangan sampean wong Tugu Sempurna. Jangan lihat saya pakai sarung, bagian kulo ngangge sarung niki pengalamannya rada inggil Pak. Lo sampean nganggone jas kaya pejabat nyatane bolak-balik nggih pasar Musirawas tok paling adoh. Kulo niki alhamdulillah hampir 20 negara tekidak ning kulo niki Pak. Kulo tanglet, wahai orang Saudi, apakah sampean ngerti artinya halal bihalal? Orang Saudi geleng-geleng kepala, malah tanglet teng kulo. Ya Syekh, makna halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Ternyata orang Saudi tidak ngerti halal bihalal, berarti jelas kesimpulannya halal bihalal
tidak bisa disebut bahasa Saudi. Wong Saudine gak paham. Kula tanglet dumateng tiang Irak, kula tanglet dumateng tiang Syria, kula tanglet dumateng tiang Jordan, kula tanglet dumateng tiang Yaman, kula tanglet dumateng Mesir. Semua tidak ada yang tahu artinya halal bihalal. Berarti kesimpulannya berdasarkan survei, maka halal bihalal itu satu kalimat sing tidak difahami oleh orang Arab. Nek wong Arab yang mboten faham, berarti halal bihalal tidak bisa disebut bahasa Arab. Niki faham napa mboten? Ngertes apa mboten? Ya wis ngerti gak ngerti sing penting mangkut-mangkut beres wis. Nggih Bu? Berarti halal bihalal tidak bisa disebut bahasa. Kenapa? Karena orang Arabnya nggak ngerti. Maka dari itu para syarek, para dulur, dicari ini halal bihalal ini alat komunikasinya masyarakat mana. Yang mengerti ke makna halal bihalal itu orang mana? Ternyata yang mengerti halal bihalal, yang memahami halal bihalal adalah orang Indonesia. Untuk alat komunikasinya masyarakat Indonesia. Halal bihalal ya ono ning Indonesia. Kenapa? Karena memang yang menciptakan halal bihalal itu orang Indonesia. Siapa? Yaitu salah satu daripada pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Wahab Hasbullah, muridipun Basim Asy'ari, niku menamakan acara maaf-maafan kumpul majelis taklim yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu dengan sebutan halalun bihalalin. Sing damel tiang Indonesia untuk alat komunikasi orang Indonesia, yang lain tidak mengerti, berarti jelas yang namanya halal bihalal itu bahasa Indonesia. Cuma kebetulan ngangge kalimat Arab wis kaya kowe pe. Jadi yang namanya halal bihalal itu bahasa Indonesia dengan kalimat A. Lah wong Arab e mboten ngertos tentang halal bihalal kok. Itu salah satu kehebatan kiai-kiai NU itu kados ngoten, Bu. Jadi damel bahasa Arab sing wong Arab e mboten paham. Iku hebat niku kiai NU niku. Nggih napa mboten? Para syarek, para sedulur sedaya, halalun asale saka halal. Ki terus bocah santri. Halalun asale saka halal. Sing lafadz halal iku bisa munculaken setunggal halalun, nomor kaping kali hillun, nomor kaping 3 halun. Halal artose halal, hilun artose ngudari, halun artose nazala manggon. Berarti halalun hilun halun asale saka halal. Niki sing disebut istiqaqul kalimat, pecahan kalimat dari lafaz halal. Karena lafaz halalun hilun sareng halal asalnya dari lafaz satu yaitu halal, maka walaupun halal hilun halul berbeda kalimat tapi ada makna yang mengumpulkan ketiganya yang disebut al maknal jami'. Bisa aku ngobrol kalaki yang ngesel-ngeseli cangkem tok ngerti ora? Wis ngerti gak ngerti yang penting mantuk. Mantuk wis. Wong tuku sempurna yo ashabul mantuk sampeyan. Para syarek, para sedulur, halalun, hilun, halun, 3 kalimat yang berbeda tapi ada makna yang menghubungkan ketiganya yang disebut al-maknal jami. Napa makna yang menghubungkan ketiganya dari lafaz halal? Asli makna halal itu artose napa sehingga bisa memecahkan halalun, bisa terpecah menjadi hilun atau halun. Itu terus Al-Imam Muhammad bin Faris Az-Zahrawi, seorang ulama besar pakar sastra Arab. Niku kitab jenenge Maqayisul Lughah, barometer kefasihan bahasa Arab, mengatakan bahwa halal iku makna asli adalah fathu syai'i, buka sesuatu, ngudari sesuatu, saka ruwet-ruwet, mila hillul uqdah, buka ubedan, buka apa namine? Niku tali niku lho, ingkang dipun taleni niku. Niku buka sesuatu sing meruwet niku jenenge halal. Maka dari itu para syarek, para sedulur, semangat
daripada halal bihalal yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dipun dukung dumateng para ulama NU dalam rangka apa? Dalam rangka hillus syai'i 'anil 'uqdah wa 'anil masyaqqah wa 'anil muskilat, ngudari perkara sing gawe ruwet ning urip, gawe ruwet ning bangsa, gawe ruwet ning negara, gawe ruwet ning agama. Sing gawe ruwet iki kudu harus diselesaikan. Nggih napa mboten? Sebab wonten para syarek para sedulur. Kula sedaya para syarek para sudah kompak bahwasanya kita ini membentuk negara Indonesia, negara kesatuan Republik dasare nopo panca Undang-Undang Dasar 1945, jargone Bhinneka Tunggal. Gina pembedahan. Kita sudah mufakat dari Sabang sampai Merauke, tiba-tiba muncul orang-orang yang ingin menggantikan negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara yang disebut khilafah Islamiyah, di mana tidak disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia, hanya orang-orang Wahabi yang menjual agama untuk kepentingan politik, yang menjual agama untuk menghancurkan Indonesia. Boten pas kali kesepakatan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sing model kados ngeten gawe ruwet napa mboten? Gawe ruwet napa mboten? Kenapa gawe ruwet? Terfitnah Indonesia. Kenapa? Mayoritas Indonesia umat Islam ketika dijual agama Islam bisa teradu domba. Gina apa mboten? Lah iki sing jenenge gawe ruwet niku. Maka dari itu para syarek para rasul teng halal bihalal niku wau ingkang wonten dipun ungkapaken dumateng Pak Rusdianto napa maaf-maafan. Memaafkan niku saling memaafkan dalam rangka ngudari perkara sing ruwet. Lah wong musirawa setiang Indonesia niku hobine niku tukaran. Pun hobi niku tukaran niku. Pilihan bupati tukaran napa mboten? Berantem napa mboten? Malah sing berantem ora tanggung-tanggung kiai bari kiyaine wis aja ora ngaku dosane dobel gitu. Kiyaine tukaran napa mboten? Gegeran napa mboten? Kiyaine berantem napa mboten? Ustadnya sing cilik-cilik ya berantem. Mesti rawas ustadnya rewel nemen we. Masya Allah. Iki pilihan kowe berantem malih. Wonten malih pilihan NU berantem malih. Mengko pilihan PWI Laskar Sabila berantem malih. Ini banyak para sedulur. Satu kejadian-kejadian di masyarakat sing damel ruwet. Ono tetangga bari sedulure berantem. Ono kadang-kadang jodoh-jodohan ora dadi nyewot. Gina mboten? Jodoh-jodohan mboten dados cewot, padahal sampun dinasehate Bapak menawi jodoh niku kok Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngersani kita dados, nek Gusti Allah ora ngersani dados, ora bisa kita wis janji kaya kewaduh rewel metu kabeh. Ruwet napa mboten? Ruwet napa mboten? Ada kadang-kadang nikono saling kawan antar saudara, antar kawan. Nggih kanca bari kanca jamaah bareng seragame pakaiane padha tapi tetep bae nang kono misuwi bae kancane dipisuwi kaya ono bae wis sing gawe ruwet iki kono bae. Gina mboten? Maka di sini kita semua perlu setiap tahun itu ada upgrading mentalitas spiritual agama. Napa ingkang disebut halal mil halal bihalal niku napa Bu? Halal bihalal itu saling memaafkan. Saling memaafkan itu bukan minta maaf. Saling memaafkan. Saya memaafkan panjenengan, panjenengan memaafkan saya. Bukan minta maaf. Kenapa? Karena semangat daripada halal bihalal itu adalah semangat memaafkan. Satu adalah dasarnya perintanipun Gusti Allah mengatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Berilah maaf kepada mereka Muhammad. Mintalah maaf untuk mereka kepada Allah, memberikan maaf kepada orang-orang yang punya salah, mendoakan kepada Allah supaya memaafkan mereka. Ini adalah semangat apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dan ini melebu dumateng acara halal bihalal. Memaafkan.
Apa bedanya memaafkan dengan minta maaf? Beda. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya memaafkan itu hubungannya dengan orang yang dizalimi, orang yang dijahati, orang yang dicidrai. Tapi kalau minta maaf itu hubungannya dengan orang yang zalim, hubungannya dengan orang yang jahat, hubungannya dengan orang yang punya salah. Karakter dan wataknya apa? Watak daripada manusia, kalau orang itu punya salah mesti lupa sama kesalahannya sendiri. Kenapa mboten? Kalau pada tanggal teng panjenengan selama 1 tahun ini kira-kira sholat subuh sampean sing jam 09.00 esuk ya ono piro? Mesti lali we sampean. Nah unggul dina jam 09.00 esuk terus kok. Nggih napa mboten? Syukur ngaku dewek ya syukur. Para sedulur, selama 1 tahun 1 bulan panjenengan pernah melakukan kesalahan apa? Mesti lali. Watak karakter daripada orang yang punya salah itu melupakan kesalahannya. Tapi karakter daripada orang yang dijahati, dizolimi, dicidrai, maka kesalahan kawannya akan terpatri di dalam memori, gak bakal hilang ngantos mati. Milo panjenengan mesti kemutan. Pasti sampean ingat ketika umur 5 tahun ada yang menzalimi. Saya waktu umur 5 tahun saya diperlakukan seperti ini oleh orang ini. 5 tahun, sampean sekarang sudah 60 tahun, 5 tahun, 10 tahun kejadiannya. Padahal sampean sekarang sudah 70 tahun, sudah puluhan tahun. Memori itu tidak hilang. Ini sifat karakter daripada orang yang dizalimi. Itu saudara-saudara sekalian, kesalahan orang yang zalim tidak akan hilang, melekat terus. Maka dari itu kata Imam Ghazali mengatakan bahwasanya memaafkan itu tidak ada hubungannya dengan menghilangkan memori tersebut, karena memori kesalahan temannya itu akan selalu terpakai, boten bakal hilang. Tapi sampean harus tetap memaafkan. Jadi memaafkan itu apa? Terus Imam Ghazali, memaafkan adalah tetesan air dari sorga soko Gusti Allah Ta'ala ingkang melebu di dalam hati umat manusia orang beriman, di dalam hati orang beriman, para sahabat Rasul di dalam hati orang beriman, untuk menetralisir hati panjenengan, untuk mengurangi dampak daripada kejahatan orang itu di dalam hidup panjenengan. Kalau panjenengan memaafkan, maka panjenengan hidupnya sehat. Kalau panjenengan memaafkan, maka panjenengan hidupnya akan enak. Apa kemudian usaha bisnisnya maju, ke depannya maju, tidak ada beban. Tapi kalau panjenengan tidak memaafkan, rasa nafsu emosi dipertahankan, diumbar, gak diurusi, gak diopeni, akhirnya timbul rasa dendam, rasa benci, malam-malam gak bisa tidur, tensinya naik, jantungnya berdetak, paru-parunya akhirnya kembang kempis, lambungnya kumat, ginjalnya kena, akhirnya kenaning diabetes kencing manis, hidupnya tidak produktif, hidupnya ora penak, kering terus, sakit terus. Jadi kia menusa, iki bebannya luar biasa. Sudahlah disakiti oleh orang. Nomor 2, hidupnya juga menjadi sakit, dan ini sangat merugikan keuripan panjenengan, sehingga uripe panjenengan boten saged manfaat. Maka jalan satu-satunya apa? Memaafkan kesalahan orang lain supados atine tenang, kileme sekeco, jantungnya sehat, paru-parunya sehat, ginjalnya sehat, hidupnya sehat, sehingga perjalanan kehidupannya produktif dan manfaat. Niki maksudnya Gusti Allah. Niki melongone panjenengan nanti melongo ngerti apa melongo bingung sampean itu. Lah wong tuku sempurna aku melongo gawe keter aku sing delok gitu. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Ono sing ngomong Gus mosok ya awan-awan ngantuk. Ya ora kaya kuwe. Angger ning pengaosan niku saged ngantuk, Pak. Koncone pengaji niku melo ngaji niku teng pundi mawon mesti wonten ngantuk. Terus sampean ngaji esuk-esuk marang kiai teng masjid jam 09.00 esuk, ngantuk napa mboten? Ya ngantuk. Panjenengan ning ngaos niku jam kalih siuk benter-bentere, lagi panas-panase, panjenengan ngantuk napa mboten? Ya tetep ngantuk nih, ngantuk kok dudu urusan wong niku, urusan mripate sampean iki anggene ngaos tuh ngantukan nemen ke ngaji niku.
Tapi nek dangdutannya meripatmu melotot terus gak ngantuk-ngantuk iku. Ndasmu gundul. Gini apa mboten? Ki terus para ulama para kiai kaya kiye paling enak iku teko ning pengajian merem melek turu tetep oleh apal nemen ya balik nggowo ilmu ake oli ajaran opo maning jagong bari maempungkusan iki sing orang ngomong dikei bungkusan aku sing ngomong dikei tisu tok riwe ke panitiane ke ora bener jelas ayo podo ngaji parek bari ulama sopo sing seneng ngaji ganjarane oli suwarga sopo sing seneng ngaji ganjarane oli suwarga pengen mlebu swarga napa mboten Pak pengen apa mboten Bu kira-kira potongan panjenengan ki potongan swarga apa potongan neraka sing bener masa potongan swarga irunge blesek-blesek kaya kowe iki swarga pangendi sampean iki bisa ora apa-apa sing penting seneng ning pengaosan insyaallah mlebu ayo podo dedonga besok mlebu swarga yen ono pengajian ayo podo teko ojo podo lunga nganti rampung donga yen donga kireng rampung sampun bubar Bu niki biasane ibu-ibu niki sahibul bubar sapa sing bubar tek dongake teng kula mugi-mugi bojone padha kawin meneh apa gak tuman ki terus wong Cirebon ta tuman niki solawat Cirebon solawat ngagem bahasa Sunda sekeco napa mboten sayang di sesungguh sayang ganteng tarasem sayang sesungguh sayang gelis tarasem Nabi Yusuf ganteng tapi rajin sem Siti Zulaikha gelis tapi rajin sem solawat kangge basa krama inggil Jogja Solo sekeco napa mboten eling-eling menusa urip ning alam dunya gimana kan ono ning dunya sepira suwene diibaratke cuma mung mampir ngombe solawat kangge bahasa Tugu Sempurna sekeco napa mboten Musirawas sekeco napa mboten jalan-jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang ojo gemek bojo loro bojo siji mangane kurang ke sebelah kene ke ojo gemek bojo loro bojo siji mangane ke bojone sampean semangat-semangat nemen sih Pak ya kayaknya urip kali sampean tekanan batin ke ibu ya melakune wis doyong wis pantes di apal nemen mripate wis kabur wis pantes di kejare ngenyek sampean nggih Pak terus sampean ojo rewel wis pantes dikubur kaya awake podo garing pengen kawin apal nemen cangkem ora bisa mingkem wis kudu di ngenyek sampean ke Pak ke wong wis kudu dipendem ke rewel temennya buya para serek perahu para sedulur ke jare si bapak kejawab jadi bini jangan bawel
kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit apal nemen. Asal getok pakai ketepel, lakinya disuruh ngepel. Besok masuk ke neraka wel, tampang koyo wewe, syukur ngaku dewek. Ibu-ibu ora dirasane ngaku dewek ya akune syukuran. Sing nganggo kudunge plengsat-plengsot ke jelas wewe gombel tenan nggih. Kowe bojone sapa nggo kudung ora bisa? Ya Allah. Keterlaluan niku tuku sempurna. Kowe ditarik maning mlengsot maning ayo sirat. Model kaya kowe dikawin marang sampean Pak. Diguang bae ning hutan niku kelapa sawit kowe. Tumbale Nyi Roro Kidul sedeng ya. Bu. Anggene ngagem kudung niku lancip-lancipe ditaruh ning tengah. Wong aku sing lanang ben ngerti sampean sing wedok plengsat-plengsot. Angger aku ngomong kudung, ibu-ibu nyekel kudung kabeh kaya kowe. Para syarek, para sul, nggih napa mboten? Jadi sing arane halal bihalal ngitungu dari perkara sing perkara sing ora pas ning tempate gawe ruwet napa mboten? Perkara sing batil gawe ruwet napa mboten? Perkara sing zalim gawe ruwet napa mboten? Perkara yang tidak sesuai dengan data dan realita gawe ruwet apa ora? Iki akeh pisan perkara sing gawe ruwet. Para cerek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Contone nopo? Contohnya adalah seumpama yang diklaim oleh satu klan yang paling terkenal wonten dumateng Indonesia, sing disebut klan Ba'alwi atau dikenal maring panjenengan Habib. Iki kadang-kadang gawe ruwet. Apa sih ngeklaim Indonesia? Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak kenal Islam, Indonesia tidak kenal Allah, Indonesia tidak kenal Al-Quran, tidak kenal agama Islam, tidak kenal Kanjeng Nabi. Iki klaim semacam ini tidak sesuai dengan data, tidak sesuai dengan realita sejarah. Gawe ruwet napa mboten? Damel ruwet, Pak. Apa sebabnya? Bapak Profesor Dr. Agus Sunyoto, Bapak Profesor Dr. Agus Sunyoto di dalam Atlas Wali Songo di saat dikatakan bahwasanya klan Ba'alwi itu didatangkan oleh Belanda tahunnya 1832. Tahun 1832 yang mendatangkan adalah Belanda. 1832 abad ke-19, sebentar lagi Indonesia merdeka. Sedangkan Islam di Indonesia, Islam di Palembang, di Samosir, Sumatera, nopo Mali, nopo Mali Aceh, Sumatera Barat. Niku ket zaman riyin pun wonten. Ada yang mengatakan Islam masuk di Indonesia abad ke-9. Bahkan ada yang mengatakan lagi abad ke-3. Kenapa? Lek panjenengan teng Purbalingga di Bobot Sari itu ada namanya makamnya Mbah Jambu Karang. Kalau sampun mereka ziarah, Mbah Jambu Karang ini adalah buyutnya Mbah Wali Perkoso Syekh Abdul Halim. Mbah Wali Perkoso itu adalah salah satu pimpinan proyek untuk membangun Masjid Agung Demak yang dipimpin oleh Sopo Sunan Kalijogo. Jadi Mbah Wali Perkoso hidupnya zaman Sunan Kalijogo abad ke-15 abad ke-16. Sedangkan Mbah Wali Perkoso ini adalah cucu ke-11 atau ke-14 Mbah Jambu Karang. Jadi diperkirakan Mbah Jambu Karang wis ono ning tanah Jawa. Iku para sedulur, iku adalah kira-kira abad ke-13 abad ke-3 agak ke-4 sampun wonten. Jadi sahabat maksud wonten. Maka dari itu ojo aneh lek ni seumpama teng Aceh ada makamnya sahabat. Bahkan teng daerah-daerah yang lain juga wonten makamnya para ulama. Abad-abad rumiyin ini menunjukkan Indonesia sejak abad ke-3, sejak abad ke-9, sejak abad ke-13 ulamanya kompak dari Sabang sampai Merauke, yaitu adalah menanamkan paku-paku mendirikan kesultanan di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara pada waktu itu termasuk Malaysia dan Brunei. Dari Sabang sampai Merauke dibentuk
Kesultanan Aceh, Samudra Pasai, Kesultanan Sumatera Barat, Kesultanan Siak, ada lagi kemudian Kesultanan Lampung, kemudian Kesultanan Demak Bintoro, Kesultanan Majapahit Islam, Mataram Islam, sampai Kesultanan Kediri, Kesultanan sing ono Madura, Kesultanan sing Ternate, kemudian Kesultanan Islam sing ono ning Makassar, yang ada kemudian di Bone, termasuk Maluku Mulukun, yaitu kerajaan-kerajaan kecil yang menguasai, membimbing masyarakat tentang keislaman. Itu sejak abad ke-13 sudah berdiri. Islam datang di Indonesia itu mulai abad ke-9, mulai abad ke-3 Islam datang di Indonesia abad ke-13. Apa mendirikan kesultanan abad ke-13? Kalau seumpama kita katakan saja Islam di Indonesia itu abad ke-9, loh Habib Tokone abad ke-19, 1000 tahun itu sejarah, data nyata, real sejarah mengatakan Indonesia 1000 tahun sebelum Habaib, sebelum Ba'alwi datang, Indonesia sudah mendirikan kesultanan Islam, sudah memiliki peradaban Islam. Bahkan peradaban Islam itu lebih hebat dari peradaban negaranya Habib sing ono Hadramaut. Tapi ono oknum Habib ngomong untuk mengklaim, untuk mengglorifikasi, memuliakan klan mereka, seolah-olah mereka itu paling Islam. Bahwasanya yang mengislamkan Indonesia bukan leluhur kalian, yang mengislamkan Indonesia adalah para Habaib. Kalau tanpa Habib, Indonesia tidak kenal Islam. Iki gawe ruwet napa mboten? Ruwet napa mboten? Ini yang diperjuangkan oleh PWI dan Laskar Sabilillah ini. Masya Allah, para sedulur. Kenapa sih PWI dan Laskar Sabilillah ini kok ngotot-ngotot masalah nasab? Satu, karena nasab itu adalah secara ilmiah. Gitu? Ilmiah. Nomor kaping kali, kesesatan orang-orang yang mengaku diri nasabnya ke Kanjeng Nabi itu ternyata sudah terjadi di Indonesia. Dikhawatirkan masyarakat Indonesia melu-melu sesat. Poros cerek, poros dulur. Semangat halal bihalal, yaitu adalah memberikan jalan keluar solusi tentang satu polemik, tentang satu klaim yang dilakukan oleh orang-orang tertentu secara batil, tentang satu pengakuan yang dilakukan oleh orang-orang, sebagian orang atau kelompok orang secara batil, secara jahat, secara dusta. Ini harus diklarifikasikan di depan masyarakat Indonesia supaya masyarakat Indonesia ngerti ilmunya. Faham namanya? Bahwasanya nopo timbul Ki Imaduddin Al-Bantani. Niku Ki Imad itu bukan satu-satunya orang. Dulu sebelum Ki Imad itu sadar, yang namanya Syarif Audur Rafiq abad ke-13 di Makkatul Mukarramah, pada waktu itu beliau jadi raja, dari raja atau presiden Hijaz. Itu sudah melarang bahwa Ba'alwi dan Habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Nasabnya tidak nyambung. Kemarin dari Madinah, Naqobatul Ashraf dari Madinah datang, sudah memastikan, wahai orang Indonesia, yang namanya Ba'alwi dari Hadramaut itu bukan cucunya Rasulullah. Jangan kalian sebut itu cucunya Rasulullah. Ini bukan berarti benci kepada Habaib, bukan. Mendudukkan Habib pada tempatnya supaya kalian tidak mengkultuskan. Mendudukkan Habib pada tempatnya supaya kalian tidak tersesat gara-gara kedustaan yang dilakukan oleh mereka. Laras apa mboten? Masya Allah sudah. Kemudian juga akhirnya dibaca sejarahnya, ternyata sejarahnya sudah terbukti secara ilmu nasab, dibahas dumateng para ulama muda Indonesia, ulama-ulama muda Nahdlatul Ulama, secara kajian nasab secara dalam. Ternyata memang apa yang dikatakan oleh Syarif Audah yang ada di Mesir, Syarif Audur Rafiq dan beberapa ulama zaman dahulu yang mengatakan bahwasanya Ba'alwi atau Habaib itu adalah bukan cucunya Rasulullah, memang betul apa adanya sesuai dengan data ilmiah dan realita. Karena Indonesia kemudian agama panjenengan itu kan hebat nggak hebat bukan diukur dari nasab. Kenapa dan? Yang mulia di depan agama kita yang apa? Yang mulia di depan agama Islam, orang yang paling mulia adalah orang yang paling Kanjeng Nabi mengatakan la fadla li arabin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas yang lainnya. Orang Yahudi di atas Arab, Arab di atas Yahudi, Jawa di atas Sumatera di atas Jawa.
Tidak ada, Islam tidak mengenal itu, karena itu adalah ajaran jahiliyah. Islam hanya mengenal siapa yang bertakwa, baik itu Yahudi, baik itu Arab, baik itu Jawa, Sumatera dan Sunda. Yang bertakwa itulah yang mulia depan Allah Subhanahu wa taala. Betul betul. Lagi para syarek para setulus dari pawon. Jadi saudara-saudara, sebetulnya nggak jadi masalah. Kalau memang secara ilmiah itu bukan sudah tidak terbukti, tidak nyambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi, ya sudah, tinggal jadi ummate Kanjeng. Jadi ummate Kanjeng. Jadi ummate Kanjeng Nabi yang bertakwa, akhlaknya yang bagus, itu sudah cukup. Para syarek, para sedulur sedaya mawon. Ini para syarek. Nomor selanjutnya itu data ilmiah, termasuk tes DNA. DNA adalah uji laboratorium. Kalau panjenengan tidak percaya sama DNA, sampean tidak usah lagi percaya sama golongan darah. Golongan darahnya sampean itu ada O, ada A, ada AB. Maka penyakitnya sama, penyakit lambung, tapi golongan darahnya sampean A, sementara kawannya sampean golongan darahnya O. Maka obatnya yang untuk golongan darah A ini, kalau untuk golongan darah O ini, walaupun sama-sama lambung tetapi obatnya berbeda. Kenapa? Karena karakteristik daripada darah seseorang itu berbeda. Kalau seumpama panjenengan penyakitnya sama dengan kawan panjenengan, penyakitnya lambung, tanpa melihat golongan darah yang berbeda, sampean minum itu obatnya kawannya sampean yang darahnya O padahal sampean darahnya A, bisa terjadi keracunan karena darahnya sampean menolak. Kalau panjenengan mau berangkat haji, pasti untuk menentukan ketika sampean sakit, maka obatnya apa? Harus ada golongan darahnya apa. Maka sampean kalau seumpama umroh haji mesti dites golongan darah. Kalau seumpama sampean tidak percaya kepada DNA, jangan percaya kepada tes golongan darah. Itu sama-sama hasil uji laboratorium. Beda di nopo? Bedanya kalau golongan darah mungkin 2 jam bisa dihasilkan. Tapi kalau DNA mboten saged 20 hari. 20 hari baru itu akan ada mutasi-mutasinya. Lah iki para syarek para sedulur sedaya mawon. Jadi tes DNA ini uji laboratorium, ini adalah scientific, ini adalah ilmu yang harus kita pahami. Tinggal kita harus hati-hati. Sebab apa? Sebab sementara ini orang Indonesia mengklaim memahami kalau Ba'alwi dan Habib itu cucunya Rasulullah. Ya udah, kalau begitu kita anulir bahwa Ba'alwi dan Habib itu bukan cucunya Rasulullah karena tidak terbukti secara ilmiah. Kinabatan. Nomor 2, para sedulur, ada beberapa kasus yang di kalangan mereka, di kalangan Ba'alwi itu akibat daripada mengaku-ngaku dirinya cucunya Rasulullah secara batil, mencangkokkan secara salah, secara zalim, akhirnya merusak akidah, akhirnya merusak syariat, merusak agama, merusak syariat mereka banyak yang rusak. Di antaranya apa? Ini yang harus hati-hatinya masyarakat Musirawas supaya jangan masuk dalam doktrin mereka. Membenci orang atas nama baginda Rasulullah SAW. Pemerintah dibenci. Sampai presiden pada waktu itu nyuwun sewu, mohon maaf Pak Jokowi, mereka sebut Jokowi kodok. Bagaimana itu buruahnya presiden dijatuhkan oleh orang yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah? Apa enggak hancur ini nanti akhlaknya masyarakat Indonesia? Berani kepada presiden mengkhianati kedaulatan rakyat Indonesia, di mana presiden yang dipilih adalah beliau. Makanya panjenengan kalau berbeda dengan presiden jangan mencaci maki. Siapapun presidennya, kalau mau berbeda dengan Pak Bupati, dengan Pak Camat, jangan mencaci maki. Jangan dijatuhkan harga diri beliau. Sampean datang, sampean usulkan. Itu setelah elegan. Tidak boleh diceramah menjelek-jelekan ini adalah ini. Ini syariatnya hancur, Pak. Ada saudara oknum Ba'alwi ini yang terkenalnya saja, yang sudah masyhurnya saja. Mereka mengatakan kalau seumpama ada Habib tidak sholat, Habib tidak puasa Ramadan, Habib senangnya mabok, Habib senangnya zina, sudah jangan dijelek-jelekin. Mereka itu bakal disucikan oleh Allah dengan syafaat Nabi-Nya. Mereka bakal masuk surga tanpa hisab.
Bayangkan, ada orang tidak pernah sholat, ada orang tidak mau puasa Ramadan, ada orang senangnya mabok dan zina, tapi bisa masuk surga tanpa hisab. Kalian bisa tanya itu sama Habibnya, ini agamanya siapa ini? Betul betul? Agamanya siapa? Ini kalau doktrin ini masuk kepada sampean sangat berbahaya. Ada lagi yang hubungannya dengan muhibbinnya. Apa? Di antaranya adalah ada oknum Habib, muhibbinnya, muridnya meninggal. Begitu muridnya meninggal, kemudian oknum Habib itu mengatakan, ya fulan bin fulan, di depan mayitnya, ane tahu ente nggak pernah sholat, ane tahu ente nggak pernah puasa, ane tahu ente senengnya mabok, seneng perempuan, tapi ane tahu ente seneng sama ane, seneng sama Habib. Maka kalau ente ketemu dengan Mungkar Nakir, tolong sampaikan surat saya kepada Mungkar Nakir. Suratnya diselipkan di bawah kepalanya. Iku baal, di Mungkar Nakir disurati, Pak. Ini kalau sumpah masuk di Palembang, rusak di orang Palembang. Gimana kan? Mau pengen masuk surga, minta rekomendasi dari Habib. Lo gimana lo sampean itu? Gimana pembuatan? Kira-kira le panjenengan kepengen mlebu swarga, marti seumpama panjenengannya boten pernah sholat, boten pernah puasa, wis minta rekomendasi sama Habib suratnya supaya bisa masuk surga. Iki agama sapa kados ngeten iki? Dina mboten. Inilah satu ajaran yang tidak pernah dikenal di Palembang. Satu ajaran yang keluar daripada ajaran-ajaran para leluhur, para ulama yang ada di Palembang. Palembang itu ulamanya besar, ulama-ulama besar semua. Al Palembang itu. Dina mboten. Apalagi Sumatera Barat, para cerek, para setulus dep mawon, tolong sampaikan surat ini kepada Mungkar Nakir dan kamu masuklah ke sorga tanpa hisab karena kamu cinta sama Habib. Ini kalau seumpama didoktrin di masyarakat Musirawas, masyarakatnya terdoktrin di bawah alam sadar, berarti seolah-olah sembahyang nggak penting, puasa tidak penting, puasa Ramadan tidak penting, mabok dan nggak apa-apa, main perempuan juga nggak apa-apa. Yang penting cinta sama Habib, ikut sama Habib, jaminan masuk surga. Rusak itu agama Islam. Jangan nggak percaya. Paham napa mboten? Kira-kira di Musirawas kira-kira sudah ada yang datang seperti itu apa belum? Jangan sampai datang, dijaga kerukunan. Gini mboten? Model kayak begitu akhirnya mendoktrin. Begitu sudah doktrin kalian sudah ikut diadu domba, nanti menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan polisi, menjelekkan TNI. Wah, akhirnya pengikutnya akhirnya jadi pengacau liar akhirnya. Gini mboten? Lo sampean itu kan orang-orang yang diajari oleh para leluhur itu akhlak yang baik, saling menghormati, cara berbeda pendapat juga ada caranya. Gitu mboten? Cara ngomong yang anak corot nih. Lah iki kadang-kadang dirusak oleh orang-orang yang mengklaim dirinya mengaku cucunya Rasulullah. Akhirnya nama baik Rasulullah pun hancur. Masa putra Kanjeng Nabi kaya kiye. Gitu mboten? Niki rusak. Nomor selanjutnya para syarek, para sedulur, akhlaknya juga rusak. Kenapa? Karena timbul dari rasa lebih hebat daripada yang lainnya. Kemuliaan mereka tidak mau ditandingi oleh orang lain, maka menganggap orang remeh. Menganggap orang remeh, setingkat kiai saja dicaci maki, kiai. Setingkat presiden dicaci maki. Setingkat jenderal dicaci maki, apalagi kalian yang tinggal kampung. Masya Allah Pak, Gus Dur disebutnya buta mata buta hati. Astagfir. Sampai jadi orang NU sakit hati apa enggak? Kalau sakit hati bikin rusuh apa bikin tenang? Tapi sampean tidak bisa diperdulikan orang semacam itu. Gimana betul? Para sedulur, Ki Ma'ruf Amin, tahu Ki Ma'ruf Amin? Ulama NU bukan? MUI Indonesia. Ulama Indonesia yang ahli fikih, ahli sejarah. Dia itu adalah orang yang alim yang nyaris ilmunya belum ada tandingannya. Mbak Yai Ma'ruf Amin itu dibilang sama oknum Ba'alwi, oknum Habib, itu sudahlah manggil Mbak Yai Ma'ruf Amin cuma namanya doang Ma'ruf Amin, sudah itu disandarkan pada binatang yang najis. Nyuwun sewu, babi. Di depan jamaahnya Ma'ruf Amin itu babi apa babi?
Jamaahnya jawab babi. Babi apa babi? Babi Ma'ruf Amin. Babi apa babi? Babi ulama Indonesia dicaci maki di depan rakyat Indonesia. Ini gawe ruwet. Iki saudara-saudara, ini menanamkan, mendoktrin, ngajari masyarakat Indonesia tidak baik kepada para ulama. Bergeser nanti rakyatnya. Akhirnya rakyat mencaci maki kiainya, rakyat mencaci maki ulamanya, rakyat mencaci maki presidennya, rakyat mencaci maki jenderalnya, rakyat mencaci maki pemimpinnya. Mau dibawa kemana itu rakyat? Dibawa untuk memberontak Indonesia. Ini yang kita cegah. Makanya kita dirikan PWI Laskar Sabilillah untuk mengingatkan panjenengan semua bahwa bangsa Indonesia, negara bangsa kesatuan dan persatuan, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, amanat leluhur bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia adalah harus di atas segalanya. Kadang-kadang ono pejabat sing ambivalen, ora gelem bela bangsa. Sing dibela nama Ba'alwi, sing sampean ngerti Ba'alwi ku lok mecundangi Indonesia. Karena apa? Karena pada waktu pemilu dia kerjasama dengan Habib. Kepentingan pribadi tapi menginjak kepentingan bangsa. Ada di antara pejabat, termasuk saya juga tidak menutup mata, termasuk pemerintah, pejabat tinggi, termasuk juga beberapa oknum daripada TNI dan Polri juga lebih membela. Ketika ada kritik, subhanallah, ketika ada kritik itu mereka marah-marah, sementara Indonesia dipecundangi mereka diam saja. Ini artinya mereka tidak menjadikan Indonesia itu segalanya. Maka di sini PWI mengatakan, mengingatkan kalian kesatuan, persatuan, kemuliaan, nilai leluhur, kemuliaan, kehormatan bagi kita sebagai bangsa Indonesia harus ditempatkan di atas yang lain. Jangan mudah terkecoh dengan jualan mereka semacam jualan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan akhlak yang tidak baik. Kenapa Matan? Masya Allah, manggil Ki Ma'ruf Amin babi. Coba saya kula mawon ngendikane mboten menganggih. Nek panjenengan iki wong musi banyu rawas, musi rawas. Musi rawas nggih. Kopi musi banyu asin. Tamu masyarakat Tugu Sempurna. Coba sampean mulutnya tego napa mboten nek ngendika Ki Ma'ruf Amin babi. Tego napa mboten? Insyaallah akan tega. Mereka di depan rakyat, di depan jamaahnya ini. Kenapa? Mereka kok tidak mau menghargai Ki Ma'ruf Amin? Karena mereka didoktrin pada diri mereka sudah terpatri bahwa mereka adalah makhluk yang paling mulia di Indonesia, itu paling mulia, paling hebat, paling tinggi, yang lain di bawah mereka. Maka mereka mulutnya akhirnya kotor, mencaci maki pemerintah, mencaci maki ulama, mencaci maki kiai, menuduh sembarangan. Banser mengandung PKI, Banser PKI, PWI Laskar Sabilillah PKI, orang NU sudah mengandung PKI, PKI berteriak PKI. Makanya hati-hati, adu domba semacam itu. Saya sudah bersyukur di sini jaga kondusivitas. Gimana betul? Kalau ada orang yang mau bikin-bikin yang rusuh-rusuh, tidak usah diikut. Kalau ada orang yang mempunyai konsep selain NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak usah diikuti. Walaupun bicara Islamnya fasih, tapi yang harus kalian tahu bahwa Islam hanya jadi komoditas jualan mereka. Setelah mereka berkuasa belum tentu memperhatikan Libya itu hancur karena apa? Dijual nama Islam. Akhirnya Muammar Gaddafi dibunuh. Yang membunuh orang Islam. Provokatornya siapa? Wahabi. Wahabi didatangkan oleh siapa? Saudi. Kerjasama dengan siapa? Yaitu kerjasama dengan Amerika. Dalam rangka menundukkan Libya. Karena Libya itu mengandung emas, berlian, dan mengandung tanahnya mengandung minyak. Maka kemudian Amerika ingin menguasai minyak Libya. Muammar Gaddafi menjegalnya, tidak boleh. Kekayaan Libya hanya untuk rakyatnya. Maka pada waktu zamannya Muammar Gaddafi itu rakyatnya makmur. Negara paling makmur di Afrika ya Libya. Masyarakat tidak mampu, seumpama di rumah sakit gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis, sekolahnya juga gratis.
Amerika itu dengan berbagai macam cara ingin menundukkan untuk merebut kekayaan Libya, tidak bisa. Akhirnya apa? Mereka menggunakan alat Islam untuk merampok negara Islam, menggunakan nama Islam untuk menghancurkan umat Islam. Apa enggak jahat itu? Yang dipakai siapa? Wahabi, Pak. Itu ceritanya. Wahabi datang dengan apa? Yaitu membangun masjid. Makanya hati-hati kalau semua ada masjid-masjid baru perlu dianalisa itu Pak Kapolsek. Pak Dan Ramil jangan diam panjenengan. Dianalisa, ini NKRI tidak. Ini siapa yang mendirikan? Bagaimana perkumpulan mereka? Dipantau pemerintahnya. Jangan sampai itu juga orang Wahabi yang pada akhirnya di masjid-masjid itu mereka mendirikan kelompok-kelompok seperti yang di Libya. Buat masjid, buat madrasah. Di antaranya tidak tanggung-tanggung seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Rusdianto, yaitu buat semacam hifdzul Quran, tahfidzul Quran, kemana-mana. Atas nama Islam dijual bertahun-tahun. Itu cara liciknya orang Yahudi. Orang Amerika. Begitu Wahabi sudah mulai besar, sudah mulai mendapatkan dukungan masyarakat, barulah memulai difitnah. Siapa? Muammar Gaddafi-nya difitnah. Katanya Muammar Gaddafi korupsi, katanya Muammar Gaddafi senang main perempuan, katanya anaknya juga punya uang, menumpuk uang dari hasil daripada Libya. Terfitnahlah masyarakat. Masyarakat yang dibantu oleh Presiden Muammar Gaddafi, yang dibantu digratiskan ketika sakit, jompo-jomponya ditempatkan, digaji oleh beliau, kekayaan Libya untuk rakyat Indonesia. Tapi masyarakat itu dengan doktrin keagamaan Wahabi berubah membenci Muammar Gaddafi, menolak Muammar Gaddafi, mengkafirkan Muammar Gaddafi. Sampai Muammar Gaddafi difitnah, katanya punya buku, dan buku itu kata Muammar Gaddafi, buku saya ini lebih hebat daripada Al-Quran. Ini fitnah. Muammar Gaddafi katanya main perempuan, ini fitnah. Muammar Gaddafi adalah anak-anaknya juga sering melakukan korupsi, ini fitnah. Fitnah ditebarkan, akhirnya masyarakat protes semua masyarakat bergerak. Muammar Gaddafi diseret dari istananya. Saudara, saya pernah melihat istananya Muammar Gaddafi tidak seperti istana biasa, tenda. Mobil-mobil mewah niku mboten wonten-wontene ontak. Muammar Gaddafi lagi sholat, Muammar Gaddafi lagi wirid zikir karena torekotnya Sanusiyah. Saya dulu pada waktu ada pertemuan Torekot Sanusiyah sempat mereka ditarik Muammar Gaddafi, diseret. Itu masyarakat yang sejak kecil dibantu, dikasih beasiswa, dibantu oleh Muammar Gaddafi, karena didoktrin oleh Wahabi suruh benci kepada pemerintah. Muammar Gaddafi dilempar batu, ketika keluar tuh dilempar batu, Pak. Melempar batu semua sambil mereka berteriak takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Muammar Gaddafi dilempar batu, Muammar Gaddafi sambil senyum aja. Termasuk juga Saddam Hussein, senyum. Begitu senyum akhirnya apa? Muammar Gaddafi kemudian ditaruh di tiang gantungan, ditembak, digantung, dihukum mati. Yang menghukum mati, yang menembak, yang mancung Muammar Gaddafi siapa? Pada wong Islam yang terfitnah, rakyat yang terfitnah akibat doktrin yang menjual agama untuk kejahatan. Sebab kalau orang menjual agama untuk kejahatan, maka kejahatan mereka akan dilegalkan dengan nilai-nilai agama. Ini hati-hati. Akhirnya saudara-saudara sekalian, Muammar Gaddafi sudah meninggal. Itu yang jadi aneh. Orang Wahabi, Masya Allah, jasadnya Muammar Gaddafi diseret. Enggak puas, Muammar Gaddafi sudah meninggal, enggak puas, diseret jasadnya Muammar Gaddafi, dilarak-larak dengan mobil sampai hancur tetel-tetel kayak kambing. Sambil mereka berteriak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz takbir untuk kebatilan ini sudah mulai ada di Indonesia. Maka PWI Laskar Sabilillah ini harus ada di Palembang untuk menghalau mereka semua, karena itu adalah jualan mereka. Islam didol, diterapkan tidak, tapi Maka saya katakan Islam bukan ada di sini. Islam bukan cuma ada di tasbih, tapi Islam ketika kita mau menyakiti saudara-saudara kita tidak berani. Kita nggak enak, kita nggak mampu, itu Islam namanya. Jangan sampai dengan tasbih kalian mukul saudaranya, mengatasnamakan Islam. Dengan sorban kalian mengikat, nekak, mencerat saudaranya dengan atas nama takbir. Itu jelas
bukan Islam. Kenapa mboten? Akhirnya jatuhlah Muammar Gaddafi. Mereka mengatakan khilafah Islamiyah yang dijual Islam, padahal khilafahnya khilafah Wahabiyah. Sekarang setelah hancur, kita tanya apakah khilafah Islamiyahnya berdiri? Tidak. Mujahidinnya mana? Yang katanya khilafah Islamiyahnya berdiri, tidak berdiri. Tapi justru apa terjadi? Kekacauan, terpuruk, kemiskinan terjadi di mana-mana. Libya jadi negara miskin, hancur ekonominya, banyak prostitusi, banyak perampokan, banyak kejahatan, dan pada akhirnya apa? Ternyata orang-orang yang dulu menjual agama Islam yang disebut mujahidin khilafah Islamiyah itu ternyata menjual minyak dan kekayaan Libya untuk Amerika secara murah. Konon katanya yang saya baca itu dulu itu 1 liter itu minyaknya untuk dijual di Amerika paling 350 perak apa 3.500 itu. 350 perak. Sangat murah. Di sini Amerika tersenyum. Orang Islam dihancurkan dengan agamanya sendiri. Maka kulo sedoyo niku karakter daripada orang Indonesia sangat mencintai agama, sangat mencintai Islam, tersentuh dengan sesuatu yang berbau Islam. Kemudian juga mencintai para ulama, para wali. Maka kita harus hati-hati ketika ada orang menjual nama Islam tapi untuk menghancurkan negara kita, menjual nama Islam tapi untuk menghancurkan kesatuan dan persatuan kita, menghancurkan kesepakatan kita. Bineka Tunggal Ika dan Pancasila. Saya ingatkan kepada masyarakat Palembang, hati-hati. Ini sering terjadi di dunia. Maka saudara-saudara, inilah PBI di situ. Saudara-saudara sekalian, kiai di akhlaknya sudah nggak ada, kiainya dijelek-jelekan, dicaci maki. Nomor selanjutnya, kalau orang mencangkokkan nasab kepada Rasulullah secara tidak benar, maka akidahnya rusak. Nama bodan, akidahnya bisa rusak, dan itu terjadi di Bali. Bukan fitnah, bukan. Ini bentengi sampean supaya sampean ketika ada habib bicara itu tolong jangan percaya saudara. Karena ini berbahaya bagi akidah sampean. Apa? Ada di dalam kitabnya. Ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Saya baca sendiri dalam kitabnya. Kitabnya banyak, ada kitab Al-Ghurar, ada kitab Al-Fawaidul Muhtar, ada kitab Siratul Salaf, ada kitab Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali, ada lagi kitab-kitab Tazkiratul Nas, ada kitab-kitab lainnya karangan mereka. Itu sudah saya baca. Saudara-saudara, ada nukilan di dalam kitab mereka tentang Al-Faqihul Muqaddam. Ini yang biasa diagung-agungkan oleh para habaib, para ba'ali. Al-Faqihul Muqaddam itu Muhammad bin Ali Ba'ali. Dianggapnya Syekhul Akbar, orang yang lebih hebat ketimbang Imam Syafi'i, dianggapnya. Itu di dalam kitab itu ditulis Al-Faqihul Muqaddam. Faqih Muqaddam berkata, ini urijabi ila sidratil muntaha. Saya dimikroskan oleh Allah ke sidratul muntaha 70 marratan, 70 kali. Bayangkan, Muhammad bin Ali Ba'ali, bebuyutnya para penanya habaib itu mengklaim bahwa dia diislamikkan oleh Allah ke sidratul muntaha 70 kali. Kalau pada kan Nabi ini sampai itu islamikkan berapa kali? Berapa? 70 berapa? 1 kali toh. Lagi Muhammad bin Ali Ba'ali diklaim 70 kali. Berarti Muhammad bin Ali Ba'ali didoktrin, dimasukkan ke dalam alam bawah pikirannya masyarakat Palembang bahwa dia lebih hebat daripada Rasulullah. Dan ini sangat berbahaya bagi kalian, karena kita semua umatnya Kanjeng jangan mau dikecohkan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita bahas secara tasawuf. Kalau seumpama ada Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali mengaku dirinya itu adalah pernah diislamikkan oleh Allah 70 kali, sebetulnya yang diklaim oleh Ba'ali bisa mikrot sidratul muntaha itu bukan Muhammad bin Ali Ba'ali, bukan Faqih Muqaddam saja. Ada beberapa lagi. Kata
makanya Habib itu bisa mi'raj itu sampai keledainya ke Sidratul Muntaha. Kenapa kok sampai keledainya ke Sidratul Muntaha? Karena ada riwayat Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu mi'raj kan pakai buruk. Buruknya itu tidak sampai Sidratul Muntaha, tidak boleh masuk oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Jadi yang masuk ke Sidratul Muntaha hanya Kanjeng Nabi. Jibril tidak boleh masuk. Buruknya sebelum di Baitul Ma'mur langit nomor 7. Ini ada Habib mengatakan bahwa mbak saya itu mi'raj ke Sidratul Muntaha, bukan saja dianya, keledainya masuk ke Sidratul Muntaha. Jadi artinya sudah ada agenda untuk Nabi Rasulullah SAW. Saya katakan kepada kalian, percaya enggak? Percaya enggak? Jangan percaya saudara kalau jadi bukan dengan Nabi. Saudara-saudara ini harus diklarifikasi. Ini tidak boleh tumbuh berkembang di Indonesia. Sudah sangat berbahaya, bisa mengeluarkan kalian dari ajaran Islam. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita bahas secara tasawuf. Kalau Muhammad bin Ali Ba'ali itu mengaku dirinya adalah pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha 70 kali. Yang namanya mi'raj itu adalah termasuk mukjizat atau al-khidmah syarifah. Mukjizat luar biasa. Mukjizat itu tumbuh dari mana? Turun dari Jawharatul Nubuwah, mutiara kenabian. Jawharatul Nubuwah itu turun dari Khususiyatul Nubuwah. Khususiyatul Nubuwah, keistimewaan kenabian itu dari Allah Subhanahu wa taala diberikan hanya kepada para nabi. Selain nabi tidak bisa. Sebab ini al-insanul muhtar, manusia yang dipilih oleh Allah ketika menerima Khususiyatul Nubuwah jadi nabi. Jadi selain nabi tidak mendapatkan Khususiyatul Nubuwah. Ketika tidak bisa mendapatkan Khususiyatul Nubuwah, maka selain nabi tidak boleh mendapatkan Jawharatul Nubuwah. Ketika tidak boleh mendapatkan Jawharatul Nubuwah, selain nabi tidak akan bisa menerima mukjizat. Karena tidak akan bisa menerima mukjizat, selain nabi dan rasul tidak mungkin bisa Isra Mi'raj. Betul betul? Betul betul? Nabi Rasul pun tidak semuanya Isra Mi'raj. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syed, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Dzulkifli, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria tidak pernah mi'raj. Yang mi'raj cuma Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedangkan konsep filsafatnya, teologinya yang namanya Isra Mi'raj dari mukjizat. Mukjizat itu adalah keluar dari para nabi. Maka selain nabi tidak bisa Isra Mi'raj. Maka ketika Muhammad bin Ali Ba'ali yang disebut Al-Faqihul Muqaddam itu katanya bisa mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha, berarti dia sama saja dengan mengaku dirinya jadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Pada konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, la nabiyya ba'di, kata Rasulullah, tidak ada nabi setelah saya. Karena kanjeng Nabi disebutnya khatamun nabiyyin, khatimun nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Sosok nabi setelah ada kanjeng Nabi jelas itu nabi palsu, orang benar. Maka di sini masyarakat Indonesia tegas menolak itu tidak benar. Tidak benar. Yang jadi masalah biasanya Ba'ali dan Habaib paling getol memberantas nabi palsu, termasuk memberantas Ahmadiyah. Karena Mirza Ghulam Ahmad, pimpinan Ahmadiyah itu dianggapnya sebagai orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Maka yang paling getol memberantas Ba'ali. Betul betul. Termasuk Ahmad Musaddiq. Termasuk lagi adalah ada Lia Aminuddin, seorang perempuan gak tanggung-tanggung, tidak sekedar ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril. Ada lagi nabi palsu yang terbaru, agamanya namanya agama Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Kok nabi kok jenenge Tugimin? Kira-kira ini suara yang ngomong Tugimin sekecer apa bodan? Aku gua dipukul, prapok ibu-ibu, ngopok-ngopok ibu-ibu, komisi kawasan terpukul, mana Tugimin? Semua enak mana bodan? Orang sing berak-berak, semua anak Tugimin, tapi kablok besi satu. Gimana bodan? Ini biasanya yang menyerang adalah Ba'ali dan Habib. Tapi ternyata saudara-saudara sekalian, mereka berbeda itu menganggap bagi bukan ibadah Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Berarti sama dengan Ahmadiyah, bahkan mungkin lebih berbahaya daripada Ahmadiyah. Karena bagi bukan 70 kali mengklaim bukan sebagai Nabi tetapi Nabi yang di atas Nabi Muhammad SAW. Ini jelas harus kita tolak sebagai umat kanjeng Nabi. Gimana? Makanya di sini buat PWI dan Laskar Sabillah untuk membentengi panjenengan. Kalau mau debat ilmiah. Gimana tadi? Saudara-saudara sekalian, kemudian bagaimana
Menurut ilmu fikih, rukuknya ada orang mengaku dirinya bisa Isra Mi'raj dan Sidratul Muntaha setelah Rasulullah itu meninggal. Itu begitu betul atau tidak? Nanti dibahas. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, Imam Ghazali dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ulama mazhab Syafi'i mengatakan manik da'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafara. Maksudnya kiai ngerti artinya faqad kafara. Sapa wong sing ngaku-ngaku bahwa dia pernah dini'matkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha padahal dia bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad, faqad kafara, tegas Imam Ghazali sudah kafir, keluar dari ajaran Islam. Maka dalam konsep teologi akidah Islam, ketika kalau memang itu adalah dawuh atau omongan yang bagi bugatan, saya pernah dini'matkan 70 kali ke Sidratul Muntaha, berarti konsep Islam tegas, dia sudah keluar dari ajaran Islam. Ojo sampai merentek nyebar nama sampean. Yes. Bagaimana hukum muhibbinnya? Wis ojo tanggung-tanggung. Gitu. Palembang lagi musim muhibbine kiai dulu. Gitu. Muhibbine Pak Anggi gitu. Ora kasih sentimen yang aku. Oh, kabeh-kabeh kita bungkusan aku kita ini mau kisutok ya. Ini sentimen marang aku gimana muhibbin kok susah dijak ngomong. Aku ini mau takon. Bagaimana muhibbinnya? Kalau muhibbinnya itu percaya apa yang diucapkan oleh Habib itu adalah benar. Kalau muhibbinnya itu percaya bahwa Fakimu Gajah Muhammad dan Ali Ba'ali itu adalah perkamikot 70 kali. Kemudian pancingan sebagai muhibbinnya percaya karena gak enak sama Habib, karena ngajinya sama Habib, karena selawatan sama Habib. Kalian terjurus, kalian percaya ada orang bisa mi'raj 70 kali selain kanjeng Nabi. Bagaimana itu? Kata Imam Syarafuddin An-Nawawi, seorang ulama besar mujtahid mazhab Syafi'i, mengatakan man i'taqada wa man i'taqada annam ra'an urija bihi ay ba'da Rasulillah urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafara. Barang siapa yang meyakini ada seseorang selain kanjeng Nabi atau setelah kanjeng Nabi itu bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha apalagi sampai 70 kali, kemudian orang itu yakin bahwa Fakimu Gajah itu bisa mi'raj sampai 70 kali ke Sidratul Muntaha, faqad kafara. Imam Nawawi tegas sudah keluar dari ajaran Islam. Jangan sampai kita di dunia mengaku umat kanjeng Nabi, di akhirat kita ditolak jadi umat kanjeng. Bahaya apa bukan? Bahaya apa bukan? Dibiarkan apa diurusi, diumbar apa kudu dibentengi sampai aneh. Makanya ayo kiai-kiai ulama-ulama di Palembang di Musirawas kumpul bareng-bareng di ilas kasabilillah untuk membentengi masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang terjurus ke dalam paham-paham yang bisa menyebabkan masyarakat tersebut keluar daripada akidah Islam. Ini sudah berbahaya. Gimana tadi? Dan kalau diciptakan sangat banyak sekali. Maka saudara sekalian, insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu nanti akan saya ceritakan. Alhamdulillah di Musirawas ini sudah terbentuk. Maka saya mohon nanti segera membentuk di tingkat kecamatan, di tingkat desa, di tingkat ranting, tingkat kecamatan segera dibentuk. Jangan lupa kerjasama dengan aparat pemerintah, kerjasama dengan Kapolri, dengan Polri, dengan Kapolsek, dengan Kapolres, kerjasama dengan Pak Danramil dan Pak Dandim. Sebab ini adalah ngurusi rakyat Indonesia, ngurusi bangsa, bentengi bangsa. Jadi harus kerjasama dengan mereka. Kalau seumpama ada di antara aparatnya yang masih muhibbin, sok norak-norak, dihadapi dengan sabar. Kalau ada bakalnya mengumpulkan orang, muhibbinnya suruh perang dengan kita, gak usah mau gilanya. Kenapa? Karena yang disuruh perang sama-sama Indonesia, nanti yang bertarung orang Indonesia nanti. Betul-betul. Makanya jangan mau. Udah, kita lambangnya Bhinneka Tunggal Pancasila. Mari kita pelihara itu, amanat itu kita pegang yang kuat. Jangan sampai ada orang yang berani menghancurkan. Setuju apa badan? Masya Allah. Ada lagi orang katanya Indonesia itu darul harbi, daerah peperangan. Jadi kita harus perang. Maka darul harbi sampai ada paham sesatnya apa? Ketika darul harbi itu belum diwajibkan sholat, maka kita di Indonesia itu belum wajib sholat.
Ya Allah, lu kata-kata kok kurang sholat Pak. Ya betul Pak, berharap bikin dasmu Pak. Itu betul. Nah itu paham-paham yang sesat orang-orang semacam itu sesalan itu sudah disyaratkan oleh baginda Rasul akan ada. Tidak betul. Makanya saudara-saudara kalian kita harus membentengi. Kenapa? Respon daripada apa yang disyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW. Responnya adalah kita bentuk PWI Laskar Safinah. PWI Laskar Safinah itu adalah yang membentuk adalah warga Nahdlatul Ulama. Maka Laskar Safinah juga kebanyakan anggota-anggota Bansel, bahkan ada beberapa senior Bansel yang tidak aktif akhirnya masuk di Laskar Safinah. Dan kita siapa saja silahkan nanti kita bentengi Palembang. Kalau sumpah ada sesuatu yang menyesatkan, ayo diklarifikasi dan rakyatnya dibentengi. Gimana badan? Siap kalau badan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Allahumma ighfir lana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nanti dalam perjalanannya PWI dan Laskar Safinah jangan dibawa ke arena politik ya. Jadi kalau semua ada pilkada, kalau atas nama pribadi silakan, atas nama organisasi jangan. Justru PWI ini akan bisa mengaturkan beberapa calon dan pendukungnya supaya jangan berantak, tetap menjaga kondisivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian serangkaian acara kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kesempatan-kesempatan yang penuh berkah berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.